Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Perkenalkan, saya Aji Prasetyo, guru SMA Negeri 1 Bantar Bolang, mata pelajaran Sejarah Indonesia. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada anak-anakku semua di SMA Negeri 1 Bantar Bolang. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan materi pengenalan lingkungan sekolah tentang kurikulum dan belajar efektif. Semoga kalian dapat mengikuti dengan baik. Materi cara belajar efektif. Oke, coba perhatikan gambar itu. Yo. Siapa yang biasa seperti itu? Itulah pentingnya memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien. Yang pertama, apa itu belajar efektif? Belajar efektif itu belajar yang menyenangkan. Ya. Jadi kadang kesenangan belajar itu tidak bisa diperoleh dari satu pihak. Nah, jadi jangan hanya, Pak gurunya kayak gitu, Bu gurunya kayak gitu. Nggak bisa. Jadi kita juga harus bekerja sama. Bapak Ibu guru juga berusaha menciptakan kondisi yang menyenangkan. Kalian juga sebagai siswa juga harus bisa memposisikan diri agar kondisinya itu tercipta kondisi yang menyenangkan. Nah, yang selanjutnya itu terjadwal dengan baik. Ya, harus tersusun dengan baik, step by step. Tidak memakan banyak waktu. Segera melakukan kegiatan itu merupakan salah satu cara agar tidak memakan banyak waktu. Karena kalau menunda-nunda sudah lelah, akhirnya ya jadi seperti yang digambar. Nanti kalau dari 3 tahap di atas sudah dilakukan, maka hasilnya maksimal. Mengapa siswa perlu memiliki sikap belajar yang efektif dan efisien? Tentunya untuk mencapai keberhasilan. Yang kedua, untuk mendapatkan kesempurnaan. Nah, berhasil boleh, tapi kalau bisa sempurna, itu akan sangat membahagiakan, sangat memuaskan. Siapa yang merasa bahagia dan puas? Ya kalian sendiri. Coba itu, siapa yang kriep-kriep? Mengapa harus terjadwal dan menyenangkan? Perlu diperhatikan, dalam bekerja, otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik. Ya. Kondisi tubuh kita itu sangat mempengaruhi kinerja otak kita. Kalau kondisi fisik kita capek, otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal. Nek capek itu biasanya identiknya kan dengan ngantuk. Nah, kalau sudah ngantuk, ya otak tidak bisa bekerja dengan baik. Informasi yang kita terima
tidak bisa terekam dengan baik. Kalau otak kita tidak bekerja dengan maksimal, informasi yang kita terima tidak disimpan dengan baik oleh ingatan kita. Akibatnya, informasi yang pernah kita terima tidak dapat kita pergunakan lagi saat membutuhkannya. Nah, jelas ya. Nah, ingat ya, belajar kebut semalam itu tidak efektif dan tidak bermanfaat buat siswa atau buat kalian. Belajar kebut semalam itu kalau besok mau ulangan harian atau mau penilaian harian atau mau penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun atau penilaian tengah semester, itu malamnya buka buku dari awal pembelajaran sampai terakhir apa yang dipelajari. Itu sangat tidak efektif dan efisien. Karena itu memaksakan otak untuk bekerja. Jadi ingat lagi. Jangan belajar kebut semalam. Apa saja yang harus diperhatikan dalam belajar efektif? Nah, perhatikan dirimu sendiri dulu. Jadi, kalian harus mengerti diri kalian. Bagaimana emosimu? Harus selalu memiliki emosi atau perasaan positif. Tanamkan ke dirimu sendiri emosi positif. Saya yakin, saya pasti akan sukses. Ini adalah jalannya. Nah, karena emosi positif nanti mendukung kekuatan otak. Kalau emosinya selalu positif, otaknya itu juga akan bisa bekerja dengan keras, dengan baik. Nah, kalau sudah punya kekuatan otak yang bagus, maka akan sampai pada keberhasilan yang akan menimbulkan kehormatan diri. Itu yang penting. Kalau kamu semua jadi orang yang berhasil, maka kehormatan diri kalian pasti akan meningkat dan tidak mudah diremehkan oleh orang lain. Itu yang penting. Yang selanjutnya itu adalah ciptakan minat dalam dirimu dengan bertanya, apa manfaat bagiku? Dalam setiap melakukan tindakan, itu coba buatlah pertanyaan dalam hati, apa manfaat bagiku sih? Kalau kalian tidak berangkat sekolah, apa sih manfaatnya nggak berangkat sekolah? Mari kita temukan gaya belajarmu. Apakah kamu suka mencoret-coret ketika bicara di telepon? Apakah kamu berbicara dengan cepat? Apakah kamu lebih suka melihat peta daripada mendengar penjelasan? Kalau tiga hal itu ada pada diri kamu, maka kamu lebih cenderung pada tipe visual. Nah, jadi lebih konsen pada penglihatan. Cara belajar yang tepat untuk tipe visual, yang pertama, belajar dari gambar maupun video yang menarik. Nah, sekarang era digital mudah sekali mendapatkan informasi dari gambar maupun video yang menarik. Kalau kamu belajar misal geografi, maka carilah referensi yang lebih
mengedepankan visualnya dari segi gambar dan video. Yang kedua, membaca buku yang tidak hanya tulisan saja tetapi juga memiliki ilustrasi. Sekarang ada kok buku pengetahuan yang dalam menyajikan informasinya itu seperti komik. Itu ada, bisa dicari. Mahal Pak, nggak usah beli, tinggal download. Banyak di web browser itu banyak, silahkan dicari di Google aja. Yang ketiga, saat belajar bisa sambil lakukan dawdling supaya lebih fokus. Ya. Yang keempat, gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Ya. Jadi berkorbanlah sedikit, beli spidol warna atau beli pulpen warna. Saat mencatat, misal judul berwarna merah, terus subjudulnya menggunakan warna biru, terus catatannya baru menggunakan pulpen warna hitam. Itu akan lebih cepat menangkap informasi bagi tipe visual ini. Yang kelima adalah membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Untuk menemukan tipe gaya belajar selanjutnya adalah apakah kamu suka berbicara sendiri? Apakah kamu suka ceramah atau seminar daripada membaca buku? Apakah kamu lebih suka berbicara daripada menulis? Kalau ketiga hal di atas itu ada pada diri kalian, maka tipe gaya belajar kalian adalah tipe auditorial. Cara belajar untuk tipe auditorial ini, yang pertama, dengan mendengarkan musik yang disukai. Jadi pada saat belajar itu sambil diiringi musik atau lagu yang kalian sukai, tapi volumenya jangan terlalu keras. Nanti kalau terlalu keras malah tidak konsen ke apa yang kamu pelajari, tapi lebih konsen ke musik yang kamu dengarkan. Yang kedua, bisa merekam saat guru mengajarkan, lalu di kemudian hari didengarkan kembali. Ya. Yang ketiga, apabila membaca buku bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Nah, ya. Yang keempat, mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama. Pak, teman di kelas suka mengganggu, acuhkan. Ya. Kalau kalian yang tipe auditori ini, dengarkan dengan baik. Cara agar tidak terganggu ya, kalian lebih fokus lagi. Yang kelima, belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara saling melempar pertanyaan. Ya, gantian. Misal teman yang satu memberikan pertanyaan, kamu menjawab, nanti yang memberikan pertanyaan itu mengkoreksi karena sudah bisa melihat jawaban di catatan. Gitu sebaliknya. Apa tipe atau gaya belajar selanjutnya? Mari kita lihat melalui pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah kamu berpikir lebih baik ketika kamu bergerak atau berjalan? Apakah kamu banyak menggerakkan anggota tubuh ketika berbicara? Apakah kamu merasa sulit untuk duduk diam? Berarti kalau sesuai dengan tiga pertanyaan di atas itu adalah tipe kinestetik. Bagaimana
cara belajar yang tepat untuk kinestetik. Yang pertama, saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan segera coba praktekkan. Belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya sambil berjalan atau sesederhananya adalah menjentikan jari. Jadi kadang itu sambil gini. Itu saya lupa namanya begitu. Biasanya ada orang yang membaca buku tapi nanti sambil menjentikan jari. Nah, atau memukul-mukul meja dengan jarinya. Gitu. Yang ketiga, melakukan eksperimen dari materi yang didapat dari guru. Nah, itu hampir sama dengan yang pertama tadi, langsung mempraktekkan. Yang keempat, bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi di pelajaran. Misalnya untuk pelajaran sejarah, ini kebetulan pelajaran saya, bisa mengunjungi museum atau candi, atau kalau misal materinya sejarah lokal, bisa ke tempat-tempat lain yang itu belum dijadikan museum atau tempat wisata sejarah yang lain, tapi ada di sekitar kalian. Misalnya itu kalau di Pemalang itu ada di Sumberharjo, itu ada bekas penggilingan tebu, ya, atau pabrik gula. Itu kamu bisa di Comal, itu juga ada. Nah, kamu apa yang bisa dipelajari? Nah, misal melihat dari bentuknya gedung dan sebagainya, itu akan lebih membuat kalian bergairah untuk mencari tahu. Yang kelima, mengikuti ekstrakurikuler. Ya, ekstrakurikuler apa? Ekstrakurikuler yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Misal kamu lebih concern ke teknik, maka kamu bisa ikut tadi di materi kurikulum itu ada ekstrakurikuler teknik dan jaringan. Kamu bisa ikut di situ, atau bisa ikut di English Club atau yang lain. Apabila kamu sudah menemukan tipe belajarmu, maka yang perlu diperhatikan lagi adalah hal-hal kecil. Yang pertama, lakukan senam otak sebelum dan sesudah belajar. Itu bisa kalian cari di YouTube, banyak senam otak itu bagaimana. Yang selanjutnya adalah cari sumber belajar lain. Ya. Kalau belajar itu jangan hanya mengandalkan satu buku, misal buku paket saja. Cari pendukung yang lainnya. Yang selanjutnya, bacalah buku-buku lain yang menunjang. Bisa juga dari majalah, bisa juga dari koran, atau pergi ke perpustakaan. Bagaimana membuat pengaturan jadwal belajar efektif? Perhatikan waktumu. Bagaimana kamu menghabiskan waktu? Kapan kamu habiskan waktu dengan sia-sia? Kapan kamu dapat belajar dengan baik? Ya. Perhatikan waktu semua itu. Jadi pada saat kamu menghabiskan waktumu dengan hal yang sia-sia, segera hentikan. Agar rencana jadwal itu bisa efektif, yang pertama adalah beri waktu yang cukup untuk tidur, makan, dan kegiatan hiburan. Belajar terus juga itu nggak baik. Nah, karena harus ada porsi-porsinya. Yang kedua, prioritaskan tugas-tugas. Luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum kelas. Maksudnya sebelum kelas itu sebelum masuk ke kelas, atau sebelum ada pelajaran berikutnya.
Atur waktu untuk mengulang langsung bahan pelajaran setelah kelas. Setelah kelas itu jangan hanya langsung kantin, tapi juga mengulang bahan pelajaran. Ya mengulangnya nggak usah yang serius-serius. Kalau mau ke kantin sambil jalan ke kantin juga nggak apa-apa. Gitu. Ingatlah bahwa kemungkinan besar untuk lupa terjadi dalam waktu 24 jam tanpa review. Review itu tadi, mengulang kembali. Jadwalkan 50 menit untuk setiap sesi belajar. Dalam belajar kamu nggak usah lama-lama, misal setelah sekolah itu 50 menit. Ya. Kadang PR itu kan nggak harus besok langsung dikumpulkan. Nah, jadi bisa diatur. Kalau ada 3 PR dalam waktu 50 menit itu kerjakan 3 PR itu sebisanya. Kalau itu terus diulang pasti kan akan selesai. Nggak selesai itu kalau ditunda dan tidak dilakukan, itu yang nggak selesai. Pilih tempat yang nyaman, tempat yang tidak mengganggu konsentrasi untuk belajar. Rencanakan juga deadline-nya. PR seminggu lagi dikumpulkan, jangan nunggu nanti, tapi segera kerjakan perlahan. Nanti misal pada saat deadline-nya itu nanti sudah selesai. Deadline itu jatuh tempo, koyo bayar cicilan ya jatuh tempo ya. Ya kapan waktu dikumpulkan itu deadline. Ya diatur itu. Mana yang masih kurang 3 hari, mana yang masih kurang seminggu, itu bisa kamu catat. Gak usah beli yang mahal-mahal, cukup pakai kertas biasa, taruh di depan pintu masuk kamu, sehingga kamu bisa melihat, itu juga bisa jadi digunakan. Ya. Jadwalkan waktu belajarmu sebanyak mungkin pada pagi, siang, sore hari. Maksudnya sebanyak mungkin ini bukan dalam waktu yang lama. Misal pada saat tidak sekolah atau pada saat PJJ seperti ini kan waktunya kamu banyak sekali itu ya. Di pagi hari itu digunakan waktu untuk belajar berapa menit, siang hari berapa menit, sore hari berapa menit, kayak gitu. Jadwalkan review bahan pelajaran mingguan. Jadi setelah 1 minggu dijadwal, saya mau mereview pelajaran atau mengulang kembali, membaca kembali pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Itu yang jarang dilakukan dan itu yang sangat menentukan loh. Ya. Kadang setelah diberikan pelajaran oleh guru sudah tinggalkan saja. Itu yang bikin kalian lupa dan nanti pada saat penilaian harian atau penilaian tengah semester itu membuat otak kalian bekerja lebih keras. Tapi kalau sering direview setiap minggu, mungkin hanya dibaca saja sekilas-sekilas, itu akan membuat lebih bisa mengingat. Ya. Dan hati-hati, jangan sampai kamu malah diperbudak jadwalmu sendiri. Cara lain untuk membuat rencana belajar efektif adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sebelum kamu merencanakannya. Boleh pakai pertanyaan-pertanyaan ini nanti. Apakah kamu suka membaca, bercerita, atau menghafal? Mana? Pilih. Kamu lebih suka belajar kelompok atau belajar sendiri? Nah, apakah kamu tahu teknik mencatat yang baik? Kamu butuh banyak atau sedikit waktu untuk belajar? Apakah kamu membaca sumber lain selain buku pelajaran? Apakah kebiasaan belajarmu dapat membantumu sukses?
Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Nah, pada saat belajar, apakah kamu berhenti untuk meringkas? Pertanyaan ini semua itu untuk mencari tahu hal yang ternyaman, yang paling nyaman pada diri kalian dalam belajar. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.